Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, hidup ini adalah perjalanan penuh ujian. Kadang kita berada di atas, kadang kita jatuh di bawah. Saya pribadi pernah merasakan bagaimana sulitnya hidup miskin, tidak punya apa-apa, bahkan untuk sekadar makan saja harus berpikir berkali-kali. Hidup penuh kesempitan, membuat hati gelisah, langkah terasa berat, dan pikiran penuh beban. Namun saya tidak berhenti berdoa, tidak berhenti berharap, sebab saya yakin Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah. Dan benar adanya, ketika kita bersandar kepada Allah, pintu yang terkunci akan terbuka. Saya ketemukan sebuah rahasia yang mengubah hidup saya. Istiqamah membaca Qulhu 100 kali setiap hari. Dari seorang miskin, Allah mengangkat derajat saya menuju kehidupan yang lebih lapang. Bahkan rezeki datang deras tanpa pernah saya duga. Itulah sebabnya hari ini saya ingin berbagi rahasia besar ini kepada saudara-saudaraku semua, agar kita sama-sama bisa meraih kekayaan yang berkah dan berlimpah. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang begitu singkat, hanya 4 ayat, namun kandungannya sangat luar biasa. Ia menegaskan keesaan Allah, mengingatkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Dengan membaca surah ini, hati kita diajak untuk kembali kepada tauhid murni, yaitu keyakinan penuh bahwa hanya Allah lah sumber dari segala sesuatu, termasuk rezeki. Rasulullah menjelaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas sekali saja sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Betapa besar nilai dan fadilahnya. Maka bayangkan jika kita membacanya ratusan kali dalam sehari dengan penuh keyakinan. Itu berarti kita sedang mengulang-ulang pengakuan tauhid dan sekaligus memperbanyak pahala hingga Allah ridha dan melimpahkan keberkahan yang berlipat-lipat dalam hidup kita. Banyak ulama menyebut bahwa surah Al-Ikhlas adalah surah yang membawa ketenangan hati. Siapa yang membacanya dengan tulus, hatinya akan dipenuhi rasa aman, tenang, dan damai. Dan ketenangan hati inilah pintu awal datangnya rezeki. Sebab orang yang hatinya damai akan lebih mudah berpikir jernih, melangkah mantap, dan melihat peluang-peluang kehidupan yang Allah hadirkan. Tidak hanya ketenangan, surah Al-Ikhlas juga menjadi magnet rezeki. Mengapa demikian? Karena ketika kita berulang kali mengucapkan Qul huwallahu ahad, itu sama saja kita sedang mendeklarasikan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan kita. Kita tidak lagi bergantung pada manusia, tidak lagi berharap kepada makhluk, tapi sepenuhnya yakin bahwa Allah Maha Memberi. Keyakinan inilah yang menggerakkan hati Allah untuk memberi jalan keluar bagi setiap kesempitan kita. Surah yang pendek ini juga menjadi benteng dari kemiskinan hati. Orang miskin bukan hanya mereka yang kekurangan harta, tapi juga mereka yang hatinya tidak pernah merasa cukup. Dan dengan memperbanyak surah Al-Ikhlas, kita belajar menerima, bersyukur, dan pada saat yang sama Allah justru menambah nikmatnya. Bukankah janji Allah jelas? Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku kepadamu. Dalam banyak kisah, orang-orang yang istiqamah membaca surah Al-Ikhlas diberikan kemudahan luar biasa. Ada yang dilabaikan rezekinya, ada yang disembuhkan penyakitnya, bahkan ada yang terhindar dari berbagai mara bahaya. Semua ini menunjukkan betapa agungnya keberkahan surah yang sederhana namun syarat makna ini. Dan jika kita mau menjadikannya amalan harian, bukan bait mustanil, rezeki deras akan mengalir ke kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan remehkan amalan membaca Qulhu. Surah ini adalah pintu menuju ketenangan, keberkahan dan kekayaan lahir maupun batin. Bukan sekadar bacaan, tapi juga sebuah ikrar bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah yang Maha Esa. Jika kita konsisten membaca surah Al-Ikhlas 100 kali setiap hari, insya Allah rezeki yang deras, berkah, dan penuh keberlimpahan akan datang menghampiri kita tanpa diduga-duga. Amalan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali bukanlah sekadar angka, melainkan simbol kesungguhan dan ketekunan seorang hamba dalam mendekat kepada Tuhannya. Angka 100 menggambarkan pengulangan yang konsisten, sebuah tanda bahwa kita tidak main-main dalam meminta kepada Allah. Semakin sering kita mengetuk pintu langit, semakin besar peluang pintu itu dibuka oleh Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Membaca Qulhu 100 kali setiap hari ibarat menanam benih keimanan dan tawakal dalam hati kita. Setiap bacaan adalah air yang menyiram benih itu hingga ia tumbuh menjadi pohon yang subur.
Dari pohon itulah buah-buah rezeki akan bermunculan. Bukan hanya berupa harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan jiwa, dan hubungan yang penuh keberkahan. Banyak orang yang terburu-buru ingin kaya, namun lupa bahwa kunci rezeki adalah kesabaran dan istiqamah. Membaca Qulhu 100 kali melatih kita untuk sabar, konsisten, dan tekun. Seperti petani yang tidak bosan menyiram tanamannya setiap hari, meskipun hasilnya belum tampak. Tetapi ketika tiba waktunya panen, hasilnya melimpah ruah. Demikian pula dengan amalan ini, hasilnya akan nyata jika kita sabar dan yakin. Ketika kita mengulang surah Al-Ikhlas 100 kali, kita sedang melatih lidah, hati, dan pikiran untuk senantiasa ingat kepada Allah. Semakin sering nama Allah bergema dalam hati kita, semakin Allah dekat dengan kita. Dan kedekatan inilah yang menjadi sebab utama datangnya rezeki deras, karena Allah sendiri berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Amalan ini juga menyadarkan kita bahwa kaya bukan hanya soal usaha lahiriah, tetapi juga usaha batiniah. Orang boleh bekerja keras siang malam, tapi jika pintu rezekinya tertutup, ia tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebaliknya, dengan amalan seperti membaca Qulhu 100 kali, Allah bisa membuka pintu rezeki dari arah yang sama sekali tidak kita duga. Inilah kekuatan spiritual yang sering dilupakan banyak orang. Saya pribadi merasakan dahsyatnya amalan ini. Dulu saya hidup miskin, serba kekurangan, bahkan seringkali merasa putus asa. Namun setelah istiqamah membaca Qulhu 100 kali setiap hari, sedikit demi sedikit jalan keluar terbuka. Peluang usaha datang, bantuan hadir, dan pintu-pintu rezeki terbuka luas. Semua itu bukan karena saya hebat, melainkan karena Allah menepati janjinya kepada hamba yang tekun berdoa dan berzikir. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jangan pernah remehkan amalan sederhana ini. Bacalah Qulhu 100 kali setiap hari dengan hati yang tulus, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar mencari harta. Insya Allah, dengan izinnya, bukan hanya kekayaan dunia yang akan kita raih, tetapi juga keberkahan hidup dan kebahagiaan akhirat. Inilah rahasia dahsyat yang bisa mengubah hidup siapapun yang mau mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, kemiskinan seringkali dianggap sebagai aib, sesuatu yang memalukan. Padahal sejatinya, kemiskinan adalah ujian dari Allah. Ujian ini datang bukan untuk merendahkan kita, melainkan untuk menguji sejauh mana kesabaran, ketabahan, dan keimanan kita kepadanya. Allah ingin melihat apakah dalam keadaan serba kekurangan, kita masih tetap berdoa dan bersyukur, atau justru berputus asa dan jauh darinya. Saya pernah merasakan betapa perihnya hidup miskin. Untuk makan sehari-hari saja harus berpikir keras, mencari pinjaman ke sana kemari, bahkan kadang tidak tahu apa yang bisa dimakan besok. Itu adalah masa yang penuh air mata. Namun justru dalam kondisi itulah saya benar-benar merasakan dekatnya Allah. Saya sadar manusia bisa menolak memberi, tapi Allah tidak pernah menolak doa hambanya yang sungguh-sungguh berharap. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Thalaq ayat 2 dan 3. Ayat ini adalah pegangan kuat bagi setiap orang yang sedang berada dalam kesempitan hidup. Janji Allah tidak pernah meleset. Selama kita bertakwa, pasti ada jalan keluar, bahkan dari arah yang tidak kita bayangkan, maka jangan jadikan kemiskinan alasan untuk menyerah. Justru jadikan ia cambuk dan motivasi untuk semakin dekat kepada Allah. Banyak orang yang ketika diuji dengan kekurangan, malah semakin tekun berdoa, semakin giat beribadah, dan akhirnya Allah bukakan pintu rezeki untuk mereka. Dari situlah kita belajar bahwa ujian kemiskinan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perubahan besar. Surah Qulhu yang dibaca 100 kali setiap hari menjadi penguat janji Allah dalam hidup saya. Amalan ini membuat hati saya lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan keyakinan semakin kuat bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Ketika hati tenang, kita lebih mudah melihat peluang. Ketika pikiran jernih, kita bisa membuat keputusan yang tepat. Dan dari situlah pintu rezeki terbuka satu demi satu. Ingatlah, saudara-saudaraku, Allah tidak menilai kita dari seberapa miskin atau kaya kita. Allah menilai dari seberapa sabar kita menghadapi ujian, dan seberapa banyak kita bersyukur ketika diberi nikmat. Kemiskinan hanyalah sebuah fase.
Bisa jadi hari ini kita kekurangan, tetapi jika kita sabar, ikhlas, dan terus berdoa, esok Allah ubah keadaan kita menjadi penuh kelapangan. Maka yakinlah, janji Allah itu pasti benar. Jangan ia pernah berputus asa hanya karena keadaan. Seberapapun sulitnya dia hidup, percayalah bahwa Allah punya cara untuk menolong kita. Amalkan kulhu 100 kali setiap hari dengan niat mendekat kepada Allah, bukan hanya mengejar dunia. Insya Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka, rezeki akan datang, kekayaan akan hadir, dan hidup kita akan penuh berkah. Saudara-saudaraku, perlu kita pahami bersama bahwa bukan jumlah bacaan semata yang membuat kita kaya raya. Jika sekadar membaca tanpa keyakinan, ia akan menjadi lantunan lisan belaka. Tetapi jika bacaan itu dibarengi dengan iman yang kokoh dan hati yang penuh keyakinan, maka ia menjadi doa yang menembus langit, mengetuk pintu rahmat Allah, dan mengundang turunnya keberkahan. Membaca kulhu 100 kali adalah bentuk pengakuan kita bahwa Allah Maha Esa dan Maha Pemberi rezeki. Setiap huruf yang kita ucapkan adalah pernyataan bahwa kita menggantungkan diri hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk, apalagi kepada dunia semata. Disitulah letak kekuatan doa, yaitu pada keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya yang mampu memberi kelapangan hidup. Keyakinan itu ibarat bahan bakar yang menghidupkan doa. Tanpa keyakinan, doa menjadi hampa. Tetapi dengan keyakinan, doa menjadi energi yang kuat, bagaikan cahaya yang menembus kegelapan. Itulah sebabnya orang yang yakin kepada Allah selalu tampak tenang, meski dalam kesempitan. Karena ia tahu saat berdoa, ia sedang berbicara dengan Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Doa dan keyakinan juga melahirkan tawakal. Tawakal bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, melainkan berserah diri setelah berusaha sekuat tenaga. Inilah rahasia cepat kaya. Doa yang konsisten, hati yang penuh yakin, dan langkah yang mantap disertai tawakal. Allah akan menolong hamba yang menyeimbangkan antara ikhtiar dan doa. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang bekerja keras siang malam, namun rezekinya tetap seret. Mengapa? Karena hatinya penuh was-was, ragu, dan kurang yakin kepada Allah. Sebaliknya, ada orang yang mungkin usahanya sederhana, namun karena ia penuh doa dan keyakinan, Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak terduga. Itulah bukti nyata bahwa kekuatan doa lebih besar dari sekadar usaha lahiriah. Saudara-saudaraku, doa yang dibarengi dengan keyakinan juga mendatangkan ketenangan batin. Dan ketenangan batin itu adalah modal besar untuk meraih rezeki. Dengan hati yang tenang, kita mampu mengambil keputusan yang tepat, bekerja dengan semangat, dan melihat peluang yang Allah hadirkan. Sebaliknya, hati yang gelisah hanya akan menghalangi datangnya rezeki. Oleh sebab itu, janganlah kita meremehkan doa dan keyakinan. Amalkan kulhu 100 kali setiap hari dengan hati yang ikhlas, penuh iman, dan disertai doa sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan sekadar membaca, tapi yakini bahwa Allah sedang mendengar setiap lantunan kita. Insya Allah dengan izinnya, rezeki akan mengalir deras, kekayaan hadir dalam hidup kita, dan keberkahan menyertai setiap langkah kita. Saudara-saudaraku, saya ingin berbicara dari pengalaman pribadi. Dulu saya hanyalah orang miskin biasa. Untuk makan saja sering kesulitan, untuk membayar kebutuhan rumah tangga pun harus berutang. Hidup serba kekurangan membuat hati terasa gelisah dan pikiran kacau. Kadang saya bertanya dalam hati, apakah saya akan selalu seperti ini? Tetapi di saat yang sama, saya masih percaya bahwa Allah Maha Kaya dan Dia mampu mengubah keadaan siapa saja dalam sekejap. Titik balik itu datang ketika saya mulai istiqomah mengamalkan bacaan kulhu 100 kali setiap hari. Awalnya terasa berat, kadang lalai, kadang lupa. Tetapi dengan niat yang sungguh-sungguh, perlahan-lahan bacaan itu menjadi kebiasaan yang melekat. Saya membaca dengan hati yang tulus, bukan hanya mengejar harta, melainkan mencari ketenangan dan keberkahan. Dan dari situlah perubahan nyata mulai terlihat dalam kehidupan saya. Sedikit demi sedikit, rezeki datang dari arah yang tidak saya duga. Ada peluang usaha kecil yang awalnya tampak sepele, tapi kemudian berkembang menjadi sumber penghasilan. Ada bantuan yang hadir di saat genting, padahal saya tidak pernah memintanya. Semua itu membuat saya sadar, inilah janji Allah yang nyata. Siapa yang mendekat kepadanya dengan doa dan keyakinan, pasti akan Allah lapangkan jalan hidupnya. Bukan hanya urusan materi yang berubah, tetapi juga kesehatan tubuh saya. Dulu, karena sering stres dan banyak pikiran, badan terasa lemah, gampang sakit, dan kurang bersemangat.
Namun setelah istiqomah membaca kulhu 100 kali, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan tubuh ikut terasa ringan. Ketika hati damai, kesehatan pun ikut terjaga, dan itu menjadi modal besar untuk terus berusaha mencari rezeki. Hubungan saya dengan keluarga dan orang-orang di sekitar pun ikut membaik. Bacaan kulhu bukan hanya memberi ketenangan pribadi, tetapi juga memunculkan energi positif yang memengaruhi orang lain. Saya lebih sabar menghadapi masalah, lebih mudah tersenyum, dan lebih lapang dada dalam bersikap. Akibatnya, orang pun menjadi lebih simpatik, lebih percaya, dan lebih banyak memberi dukungan. Dari hubungan yang harmonis itulah pintu-pintu rezeki lain ikut terbuka. Perubahan besar lainnya adalah ketenangan batin yang tidak bisa diganti dengan harta apapun. Kekayaan sejati bukan hanya tentang banyaknya uang di tangan, melainkan juga tentang damainya hati. Dengan istiqomah membaca kulhu, hati saya benar-benar merasa tentram. Saya tidak lagi mudah panik menghadapi kesulitan karena saya yakin Allah selalu punya jalan keluar. Dan ketenangan itulah yang menjadi sumber keberkahan hidup. Jadi, saudara-saudaraku, inilah bukti nyata dari keajaiban amalan ini. Dari orang miskin, Allah angkat derajat saya, memberi rezeki deras, kesehatan, hubungan yang harmonis, dan hati yang tenang. Semua itu adalah kekayaan yang sejati. Jika kita mau istiqomah membaca kulhu 100 kali setiap hari, insya Allah hidup kita juga akan mengalami perubahan besar. Dari kesulitan menuju kelapangan, dari kekurangan menuju kecukupan, bahkan dari miskin menuju kaya raya penuh berkah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar bersama betapa dahsyatnya amalan membaca kulhu 100 kali. Amalan sederhana ini bukan hanya membawa ketenangan hati, tetapi juga mampu membuka pintu rezeki yang deras, bahkan mengubah hidup dari miskin menjadi kaya raya. Maka jangan pernah remehkan bacaan singkat yang Allah turunkan dengan penuh keberkahan ini. Jika hari ini ada di antara kita yang sedang butuh uang cepat, sedang terlilit hutang, atau sedang menghadapi kesulitan ekonomi, janganlah panik, jangan pula gelisah berlebihan. Ingatlah bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah untuk menyelesaikannya. Yang dibutuhkan hanyalah kesungguhan hati kita dalam berdoa dan berzikir kepadanya. Amalan kulhu 100 kali adalah jalan praktis yang bisa kita lakukan setiap hari. Tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan tenaga besar, hanya ketulusan dan istiqamah. Bacalah dengan hati yang penuh keyakinan. Lalu sertakan doa di setiap lantunannya. Insya Allah, keberkahan akan segera datang dan rezeki akan mengalir dari arah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudara-saudaraku, kekayaan sejati bukan hanya diukur dengan banyaknya harta, tetapi dengan keberkahan dalam hidup. Banyak orang memiliki harta melimpah, tetapi hatinya resah dan keluarganya berantakan. Sebaliknya, ada yang hartanya sederhana namun hidupnya bahagia dan penuh ketenangan. Maka mintalah kepada Allah bukan hanya kekayaan, tapi juga keberkahan dalam kekayaan itu. Jangan lupa, segala amalan yang kita lakukan harus diiringi dengan rasa syukur. Bersyukur atas nikmat kecil akan membuka pintu nikmat yang besar. Bersyukur dalam kekurangan akan mendatangkan kecukupan, dan bersyukur dalam kelapangan akan menambah kelapangan itu. Bacaan kulhu 100 kali setiap hari akan menjadi sempurna jika kita sertai dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Mari kita jadikan hidup ini perjalanan yang penuh doa dan ikhtiar. Jangan biarkan diri kita hanya sibuk mengejar dunia, tetapi lupa pada sang pemilik dunia. Ya, dengan bersyukur, berdosa, dan mendekat kepada Allah, insya Allah kita akan diberi kekayaan yang hakiki. Cukup harta, cukup hati, cukup iman, dan cukup amal. Itulah tujuan hidup seorang mukmin sejati. Sebelum kita tutup, mari kita panjatkan doa bersama-sama. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Kaya, sedangkan kami hanyalah hamba yang miskin di hadapan-Mu. Lapangkanlah rezeki kami, cukupkan kebutuhan kami, jauhkan kami dari hutang, penyakit, dan kesempitan hidup. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur, yang selalu ingat kepadamu dalam suka maupun duka. Limpahkanlah kekayaan yang penuh berkah kepada kami, agar dengannya kami bisa menolong sesama dan mendekat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.